sedikit banget ya, nggak pada hadir ini. Iya ibu lagi Kebanjiran bu. Iya, Udah lagi musim hujan ya, daerah mana aja tuh yang banjir? di daerah Cina bu. Di sini ada yang kena kebanjiran juga? Banyak bu. Saya sih alhamdulillah enggak bu, aman. Saya kebanjiran bu. Baiklah, untuk memulai pelajaran kali ini, Ibu minta tolong dirapikan dulu ya dari pakaiannya dan kursinya. Sebelum memulai aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran pelajaran hari ini. Untuk ketua kelasnya, silahkan dipimpin. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Sebelumnya ada yang nggak hadir? Banyak Bu. Siapa aja? Ada Anissa Dwi, ada Farah Adiba, ada siapa lagi? Ada Markus Christian Dias. Ada Vicky. Itu mereka kebanjiran semua. Iya bu, katanya sih kebanjiran. Semoga banjirnya segera surut ya. Kalian hebat banget kesini udah datang walaupun hujan. Semoga yang kena banjir segera surut rumahnya, dan kita doakan teman-teman kita sehat semuanya. Amin. Baik anak-anak, hari ini sebelumnya juga kita udah pernah ketemu ya. Di minggu kemarin itu kita cuma perkenalan aja. Hari ini udah pada tahu dong pastinya kita mau belajar apa hari ini. Hari ini kita akan belajar geografi. Sebelumnya kan geografi itu udah dipelajari di SMP. Nah, tapi geografi ini masuknya ke dalam rumpun IPS terpadu. Nah, di SMA ini geografi ada pelajaran tersendiri, yaitu mata pelajaran geografi. Jadi yang dibahasnya itu secara keseluruhan geografinya aja. Untuk sekarang Ibu akan membahas bab 1. Ada yang udah baca bukunya? Bab 1 itu mengenai apa? Belum bu kayaknya. Dasar-dasar Tentang geografi pengetahuan bu. dasar geografi bu. Rajin nih ya, kelihatan nih siapa yang udah baca, siapa yang belum. Iya. Sebentar ya. Ketua kelasnya boleh minta tolong, ini Ibu susah banget ya buat masukin kabelnya. Tadi udah benar, kita mau belajar mengenai dasar-dasar geografi pada bab pertama ini, bab 1. Sebelumnya ada yang udah tahu apa aja yang dipelajari di dasar-dasar geografi? Konsep mungkin ibu. Ya, salah satunya bisa. Ada lagi? Pengertian mungkin. Baik, kali ini di dasar-dasar geografi ini Ibu akan membahas mengenai yang pertama pengertian geografi, konsep geografi, dan objek studi geografi. Nah, sebelum Ibu membahas lebih lanjut, nanti di akhir pelajaran Ibu akan tunjuk ya atau mereview pembelajaran hari ini. Jadi disimak ya baik-baik. Iya ibu. Yang pertama di sini ada pengertian geografi. Dari katanya sendiri, geografi. Apa sih geografi itu? Ada yang udah tahu apa itu geografi, atau mungkin pandangan kalian mengenai geografi itu apa? Geografi itu kalau dilihat dari katanya dia kan geografi itu berarti dia gambaran tentang bumi. Ya, bisa. Kiranya bisa jadi. seperti itu. Ada yang lain? Saya bu. Ya, boleh. Mungkin
Mungkin kalau dari saya pelajari Bu ya, geografi itu geonya itu bumi, grafinya itu tulisan ataupun gambar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ya, apa itu geografi. Di sini Ibu sajikan 3 tokoh yang mengatakan apa itu geografi. Sebenarnya banyak tokoh-tokohnya atau para ahlinya yang menyatakan apa sih geografi itu. Namun di sini Ibu mengambil 3 tokoh saja. Yang pertama ada Eratosthenes. Beliau menyatakan bahwa geografi berasal dari geografika, yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Nah, tadi juga oleh Adida juga sudah disebutkan. Lalu ada dari Immanuel Kant. Beliau menyatakan geografi adalah ilmu yang objek studinya adalah benda-benda langit, hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar di wilayah permukaan bumi. Lalu ada dari Imade Sandi. Nah, Imade Sandi ini sangat terkenal dari geografi. Banyak buku yang sudah dikarangnya mengenai geografi itu. Nah, beliau menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang berusaha menemukan dan memahami persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada di ruang muka bumi. Jadi, geografi secara umumnya itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di muka bumi. Pusat kajian geografi ini adalah hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, jadi geografi ini kaitannya sangat erat dengan lingkungan. Lingkungan di sini maksudnya itu ada hewan, tumbuhan, yang saling berinteraksi sesama makhluk hidup. Lalu Ibu punya satu video di sini yang akan menggambarkan tentang konsep geografi. Nanti disimak ya baik-baik. Iya, Bu. Geografi. Ini videonya. Apa itu konsep geografi? Konsep geografi adalah unsur penting dalam memahami fenomena ataupun kejadian geografi baik alam maupun sosial. Konsep geografi terdiri atas 10 konsep. Wah, banyak ya adik-adik. Tapi tenang saja. Di sini kakak akan mencoba membuat singkatan dari 10 konsep geografi tersebut dengan nama. Jaket Mr. Polo agak gudikin. Ja yang berarti jarak, cat yang berarti keterjangkauan, Mr. yang berarti morfologi, Po yang berarti pola, Lo yang berarti lokasi, Aga yang berarti aglomerasi, Gu yang berarti nilai guna, Di yang berarti diferensiasi area, K yang berarti keterkaitan ruang, dan In yang berarti interaksi. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Baik, sekarang kakak akan menjelaskan satu persatu dari 10 konsep geografi beserta contohnya. Pertama, konsep jarak. Kata kuncinya adalah jauh, dekat, dan lama perjalanan. Dalam geografi, jarak dapat diukur dengan 2 cara, yaitu jarak geometrik yang dinyatakan dalam satuan panjang seperti kilometer, dan jarak waktu yang diukur dengan satuan waktu. Contoh, jarak Jogja Sleman menuju Solo Menahan dapat ditempuh selama 2,5 jam menggunakan mobil. Kedua, konsep keterjangkauan. Kata kuncinya adalah sarana transportasi dan aksesibilitas. Keterjangkauan adalah mudah atau tidaknya suatu lokasi untuk dijangkau sarana transportasi. Contoh, penduduk di daerah pegunungan sulit dijangkau daripada penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah karena kurangnya sarana komunikasi, iptek, dan transportasi yang ada di pegunungan daripada di dataran rendah. Ketiga, konsep morfologi. Kata kuncinya adalah proses pembentukan muka bumi. Konsep morfologi berkaitan dengan bentuk permukaan bumi seperti gunung, pantai, dataran rendah, terbentuknya lipatan bumi karena gempa bumi. Contohnya itu seperti Danau Toba yang terbentuk akibat gejala tektovulkanisme. Keempat,
konsep pola. Kata kuncinya adalah menyebar, mengompok, dan memanjang. Pola adalah tatanan geometris yang beraturan. Pola dapat berbentuk garis linear acak dan tersebar. Contohnya, pola pemukiman penduduk sepanjang jalan raya atau sungai berbentuk linear. Kelima, konsep lokasi. Kata kuncinya adalah menunjukkan alamat dan tempat. Ada dua pengertian lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang berkenaan dengan posisi menurut koordinat garis bujur dan garis lintang. Contohnya, wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan dilewati garis khatulistiwa. Lalu contoh lokasi relatif adalah lokasi berdasarkan lingkungan atau daerah di sekitarnya. Contohnya, letak Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, Ibu cuma sajikan 5 aja ya tentang konsep dasar, tentang konsep geografi atau 10 konsep geografi. Nah, 5 lagi nanti minggu depan akan Ibu tanyakan ya sebagai tugas individu. Nanti siap-siap. Lalu Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai objek studi geografi. Nah, objek studi geografi ini ada yang pertama ada atmosfer. Atmosfer ini adalah lapisan udara. Nah, masing-masing lapisan atmosfer ini memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Nah, di lapisan atmosfer ini ada 5 lapisan. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Di sini di 5 lapisan ini mereka memiliki fungsi dan peranannya. Lalu ada litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam. Di sini ada profil tanah, pegunungan, lembah, dan gurun. Lalu ada hidrosfer. Hidrosfer itu pasti air ya. Hidrosfer adalah lapisan air yang terdiri dari air tanah, air laut, air sungai, dan air danau. Lalu ada antroposfer. Antroposfer ini adalah di sini bisa jumlah penduduk, politik, budaya, ekonomi, dan sosial di dalamnya. Lalu ada biosfer, lapisan kehidupan. Nah, yang kita tinggali ini bumi, atau yang kita bisa sebut juga biosfer atau lapisan kehidupan, yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, sesuai janji Ibu tadi di akhir pelajaran bahwa Ibu akan menanyakan diskusi atau saling berinteraksi. Tadi ada 10 konsep geografi. Nah, Ibu sajikan 5 saja konsep geografinya. Ada yang masih ingat apa saja di antara 5 itu yang Ibu sajikan, atau mungkin kalian bisa menyebutkan 10-nya gitu. Saya Bu, Ya, Rahmadina. saya ingin menyebutkan 10 konsep geografinya Bu. Ya, boleh. Yang pertama itu ada lokasi, terus ada jarak, keterjangkauan, pola. Bu, ya. Kalau Ibu tanya sekarang apa itu atmosfer? Lapisan ada, atau gini, Ibu tanya. Tadi kan di sini ada di slide yang Ibu dipaparkan itu ada objek studi geografi. Nah, Ibu tanya atmosfer itu apa dan apa saja lapisan yang ada di atmosfer. Jadi Bu, atmosfer itu merupakan lapisan udara yang mengelilingi bumi. Lapisan-lapisan atmosfer itu terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer atau bisa disebut juga ionosfer, sama terakhir ada eksosfer. Ya, kita kasih tepuk tangan buat Adira. Pelajaran hari ini contohnya cukup mudah ya, karena kita dasar-dasarnya saja. Nah, untuk minggu depan yang Ibu kasih tugas tadi 10 konsep dasar itu kalian cari lagi 5 tentang pengertian dan contohnya ya. Ibu nanti minta kalian ditulis di buku aja, ditulis tangan dan nanti dikumpulkan.
Oh iya, untuk yang tadi yang ibu tanyakan itu saling bertanya itu udah termasuk nilai juga, ibu masukin ke nilai atau nilai keseharian. Untuk pembelajaran kali ini ibu rasa cukup ya, karena ini untuk dasar-dasarnya saja. Mungkin kalian juga udah belajar di SMP dan ini cuma hanya untuk mengulas-ngulas saja. Maka ibu cukupkan untuk hari ini dan kita ketemu lagi minggu depan. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Untuk yang teman-teman yang belum bisa hadir nanti boleh diinfokan saja di grup WA-nya mungkin ya, di grup WA kelas kalian. Maka ibu cukupkan untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin nanti pelajaran selanjutnya ya. Jadi kalian jangan keluar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.